Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, berrezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebacain soal berita politik lagi ya guys ya. Tentunya ini masih mengenai pemakzulan Mas Gibran, mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan ada kabar terburuk ya guys ya. Kabar terburuknya adalah kasus ya nikel di Raja Ampat ya. Gua nggak tahu itu siapa yang memberikan izin. Ini tadi gua baca berita izin itu keluar ya sebagai PSN di era Pak Jokowi nih guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Jokowi seakan mau bilang kalau anak gue dilengserkan ya. Prabowo juga harus dilengserkan dong. Apalagi yang menjadikan Prabowo sebagai presiden itu gue ya, hasil dari semua rencana gue. Licik juga kawan ini. Nah ini ya guys ya, ini ada statement Pak Jokowi ketika lagi rame isu pemakzulan Mas Gibran, yaitu anaknya Pak Jokowi sendiri ya guys ya. Jokowi tidak terima kalau hanya anaknya saja yang dilengserkan karena pemilihan capres dan cawapres kemarin satu paket. Nah ini kita dengarkan dulu statement dari Pak Jokowi ya nih guys ya. Ini menanggapi soal pemakzulan Mas Gibran nih guys. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ketatanegaraan ya guys ya. Kalian komen di kolom komentar nih guys ya. Kalau ngebahas ketatanegaraan, kita ingat selalu itu Mas Gibran hasil dari keputusan MK ya guys ya. Ini kalau kalian ingat kemarin capres dan cawapres kemarin ya, pilpres kemarin tentunya, ini kalian pasti ada yang kesinggung lah ya guys ya. Pasti ada yang juga kesel karena keputusan MK yang meluruskan Mas Gibran menjadi wakil presiden kemarin ya guys ya. Kita lanjut lagi. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Agak sakit hati gitu Pak. Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Kan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket ya guys ya. Ini bener juga nih kata captionnya nih guys ya. Ini ibaratnya itu Pak Jokowi tidak terima kalau misalnya yang dilengserkan hanya Mas Gibran saja gitu guys ya. Karena ada peribahasa satu paket itu ya guys ya. Gimana tanggapan kalian, silahkan komen nih guys. Kita lanjut lagi guys. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa Pak menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya itu. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Nah, begitu kira-kira ya guys ya. Ini gimana tanggapan kalian mengenai statement Pak Jokowi yang menanggapi soal pemakzulan Mas Gibran ya guys ya. Silahkan untuk kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, copot segera Kapolri. Pak Prabowo Subianto yang terhormat, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Nah, ini dari Bung Roy Suryo dan Bung Rismon ini guys ya. Kita lihat dulu guys. Kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang
mengabdikan hidupnya untuk Republik ini. Sehingga itu kira-kira guys ya tanggapan Bung Rismon ya untuk merekomendasikan Pak Prabowo itu segera mengganti Kapolri ya guys ya, karena rakyat bersamamu katanya. Ini pendukung, ternyata Bung Rismon ini adalah salah satu pendukung Pak Prabowo yang sangat fanatik di tahun 2019 ya guys ya. Tahun 2024 tidak mendukung Pak Prabowo itu karena di sampingnya itu asam sulfat katanya. Gua nggak tahu nih asam sulfat siapa. Kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, Nakan Bahlil diteriaki penipu, rasain 11-12 lah sama junjungan. Nah ini ya guys ya, ketika momen Bahlil diteriaki penipu saat tiba di Sorong saat mengunjungi kemarin kasus Raja Ampat nih guys ya, yang sekarang lagi ditambang, dikorek-korek sebagai penghasil nikel di Raja Ampat ya, yaitu gua nggak tahu itu tempat wisata atau hutan lindung ya. Yang paling jelas ini ternyata izin penambangan tersebut sudah keluar di tahun 2017 ya guys ya, dimana di situ adalah era Pak Jokowi menjadi presiden guys. Kasian banget cowok diteriakin penipu gitu cowok. Respect sih ini sama abang-abang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Respect banget sama abang-abangnya ya yang demo saat Pak Bahlil datang. Kayaknya memang harus digituin ya guys ya, biar cepat tegas dan tanggapi hal Raja Ampat ini ya guys ya, karena memang kesian banget guys. Hutan lindung di tengah-tengah pulau dibabatin, dikorekin, diambil unsur-unsur buminya, yaitu salah satunya batu yang ada unsur nikelnya gitu guys ya. Jadi gimana menurut kalian, silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, nah ini perusak Raja Ampat, siapa lagi kalau bukan finalis toko korup sejagat. Nah ini dia guys ya, Raja Ampat terancam tambang nikel, izin terbit sejak 2017 di era Pak Jokowi. Nah ini gimana nih guys ya, pantesan kemarin ya Pak Jokowi seneng banget ke Papua gitu, sampai ngebangun Trans Papua ya guys ya. Tapi ini tidak seujon ya guys ya, yang jelas ini kita hanya ngebacain berita dan kabarnya diduga Raja Ampat itu izinnya terbit sejak 2017, yaitu di era Pak Jokowi nih guys ya. Sekarang izinnya udah keluar nih, bisa dituntut negara kalau misalnya menghalang-halangi proyek tersebut gitu guys ya. Makanya sekarang Pak Prabowo masih belum bisa apa-apa gitu, karena memang ada prosedur dan izinnya itu sudah ada. Begitu kira-kira guys. Lanjut, ternyata ada tujuan tersembunyi di balik pembangunan jalan Trans Papua. Nah tadi gue bilang barusan ya, biar mudah membawa logistik dan mengangkut nikel Raja Ampat. Nah ini dia guys, kita lihat nih guys ya, Trans Papua memang jalannya udah dibikin di era Pak Jokowi, bagus banget ya. Ternyata biar bisa ngebawa alat berat ya, hasil-hasil bumi ya guys ya, yaitu nikel gitu guys ya. Ini sekali lagi nggak mau seujon, silahkan komen di kolom komentar tanggapan kalian guys. Lanjut, mampus lu Bahlul, untung nggak digebukin oleh massa. Detik-detik Bahlil kunjungan ke Sorong disambut aksi protes tambang nikel di Raja Ampat. Nah ini dia ini guys ya, kita lihat ini guys. Waduh, hampir chaos nih guys ya. Bentangkan spanduk di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong. Mereka meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia tidak hanya mengunjungi Pulau Gak tetapi juga pulau lain yang sedang membuka operasional pertambangan nikel. Aktivis minta, kesian banget ya, memang di Papua sekarang terutama di Raja Ampat ya lagi dikorek ya, diambilin unsur buminya ya guys ya. Dan kedua, kabarnya lagi ngebuka lahan sawit ya guys ya, hutan dibabatin terus diganti sama lahan sawit. Gimana tanggapan kalian soal ini ya guys ya, silakan komen di kolom komentar ya guys ya. Jadi sekarang ada 3 poin. Pertama, pemakzulan Mas Gibran ya. Kedua ya, soal ini surat izin Raja Ampat ini dikeluarin di era Pak Jokowi. Dan yang ketiga, Pak Bahlil sekarang lagi berkunjung juga ke Papua dan disoraki penipu sama warga sana ya guys ya. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Kita tunggu aja berita terkini soal Raja Ampat dan berita-berita lainnya ya guys ya. Sekali lagi terima kasih, gue Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.